Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yogi Loading. Hari ini kita kedatangan salah satu musisi solois lagi dari Klaten. Mungkin perkenalan dulu biar lebih akrab. Selamat datang Mas Henry Ya, Susilo. selamat datang. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Mas Henry Susilo ini seorang solois ya teman-teman, seorang pelaku seni musik. Mungkin biar Mas Henry Susilo sendiri yang menceritakan siapa itu seorang Henry Susilo. Oke, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada menonton dari podcast teman yang keren ini. Perkenalkan, nama saya Hendry Susilo, solois dari Klaten. Ya, sebenarnya saya menekuni dunia musik itu sudah lama Mas, sejak SMK tahun 2012, 2013an waktu itu masih kenceng banget bergenre pop. Iya, iya. Tapi lambat laun karena rekan-rekan saya sudah ada yang sibuk berkeluarga dan mungkin tidak bisa untuk diajak berkomunikasi lebih intens. Ya, betul. Dan di tahun 2019 saya memaksakan diri untuk show up, memberanikan diri dan mendeklarasikan untuk ya udah ini kayaknya solois deh kayak gitu. Dari 2019 lalu 2023 saya rilis karya album. Oh, udah album ya Mas ya? Iya, alhamdulillah langsung album waktu itu langsung gas album. Keren sih, keren. Arah langkah artikulasi namanya. Iya, keren sih. Itu emang aku sendiri ya teman-teman ya. Aku sendiri juga ngalamin era-era itu dulu zamannya pop punk, hardcore, terus scream, wah, cacah keras dulu. Iya, itu keras banget waktu itu di tahun 2010-an. Oh, 2010 sampai katanya eranya itu sampai 2014-15an ya Mas ya, nggak salah. Terus mungkin ya karena pemeran-pemeran utama pada era itu sudah bertambah usianya mungkin dan era itu mulai redup. Mungkin bisa dibilang Mas Hendry ini kembali ke dunia musik untuk menggapai mimpi lama nggak sih Mas? Menggapai mimpi lama dengan nuansa yang berbeda. Oh iya, dikemas Pengennya dengan seperti itu. Iya, dengan kemasan baru ya. Betul sekali kayak gitu. Iya, keren. Kalau album itu tadi Mas, kan ini tadi udah nyinggung album. Iya. Kemarin itu aku udah ya biasalah riset sambil ngulik-ngulik. Ada salah satu lagu single yang berjudul Klaten. Oh iya, betul. Emang seerat itu apa seberdampak itu Klaten untuk Mas Henry sendiri sampai dibikinkan karya dalam bentuk single itu Mas? Ya, izin menjawab ya Mas Yogi. Kaitannya dengan kenapa ada lagu Klaten di dalam album Arah Langkah Artikulasi. Karena pada waktu itu saya melihat ya beberapa kawan ya, teman-teman saya yang notabene-nya itu alamatnya itu lokasinya Klaten, tapi mepet di daerah Delanggu sama Prambanan. Betul. Hanya saja pada waktu teman-teman kuliah pada waktu itu berkecimpung di dunia organisasi, berkecimpung di dunia komunitas apapun itu, mereka tuh menyebutnya kalau di mana rumahmu, tempat tinggalmu mana, nyebutnya Solo, Jogja, kayak gitu. Nah dari keresahan itu saya kok isin sih kok jawab Klaten, apa karena memang pelang yang menuju ke arah Klaten itu nggak ada. Padahal di Jogja itu mau menuju ke arah Klaten itu masih langsung Solo, nggak ada yang langsung ke arah sana Klaten. Nah, itu salah satu contoh keresahan dari saya. Kenapa mengangkat lagu Klaten supaya ya mengajak dan mengkampanyekan untuk ayolah bangga memiliki kota Klaten seperti itu. Jadi intinya itu dari keresahan menjadi sebuah karya seperti itu. Iya, itu patut diapresiasi sih. Soalnya aku sendiri mungkin aku yang nggak tahu ya teman-teman, tapi kalau aku Mas yang tak tahu yang ngangkat judul Klaten itu cuma bermudik di Klaten nggak sih? Atau ada lagi? Yang ini ya, yang mengkampanyekan bertemu di Klaten itu ya? Yang mengangkat nama Klaten sebagai judul atau masuk lagu? Kalau setahu saya banyak. Oh banyak ya? Banyak musisi yang mengangkat lagu Klaten. Hanya saja dari saya pribadi nggak terlalu concern ke sana sih. Iya. Jadi saya nggak, sudah siapa aja sih yang sudah memiliki karya tentang Klaten, saya nggak beranggapan itu. Saya memang dari saya sendiri untuk mengangkat dan mengkampanyekan untuk mengajak teman-teman, ayolah khususnya anak-anak muda ya, supaya lebih bangga terhadap Klaten. Jadi nggak melulu soal tetangga sebelah aja sih. Memang kita diapit oleh dua kota besar ya, jadi memang Klaten tuh ya nggak tahu ya. Tapi harapan saya dengan adanya lagu Klaten bisa naik daun lah Klaten. Apalagi sekarang kan
apa ya, beberapa pejabat juga udah mulai mengkampanyekan kaitannya dengan Betul. PSIK kemarin habis masuk Liga 4 dan sekarang sudah Iya, aktif alhamdulillah, direnovasi betul. segala macam. Betul, Ya semoga dengan adanya lagu Klaten membuat teman-teman yang lainnya dari stakeholder manapun ngedistract supaya Klaten lebih maju lagi di bidang apapun seperti itu. Bahkan Mas, ya penangkapan radarku ya, Mas Yogi RPH aja Iya. bikin video klip di alun-alun Klaten. Betul betul. Ya, Itu makanya- Yogi RPH yang Iya. Klaten gitu ya. Iya, itu juga. Makanya Klaten itu bukan hanya sebatas peta. Klaten itu lebih dari itu teman-teman. Betul sekali. Dan ya Mas Hendri sendiri mengapresiasi Klaten dengan membuat lagu Klaten itu ya Mas ya. Betul. Karena memang pulang ternyaman itu ya kota sendiri Klaten. Ya, betul. Gitu. Kalau proses pembuatan lagu itu berarti keresahan sendiri semua Mas atau Kalau itu gabungan sih, ada yang Gabungan, pengalaman pribadi, ada beberapa juga kisah sama teman-teman. Karena di dalam album itu terdapat 11 track lagu. Ada tentang perasaan, tentang persahabatan, tentang orang tua, Ya. tentang sosial, daerah dan segala macam itu campur jadi satu di album Arah Langkah Artikulasi. Karena notabene-nya Arah Langkah Artikulasi itu saya ingin menyampaikan dari kisah transisi remaja ke dewasa. Iya. Seperti itu saya tuangkan, saya rangkum di 11 track yang terdapat di album Arah Langkah Artikulasi. Transisi remaja ke dewasa. Jadi yang dulunya masih apa-apa orang tua dan sekarang udah mulai dewasa mengerti tentang perasaan. Iya. Terus lambat laun ternyata perasaan nggak cuma bermodalkan kata-kata saja, kita harus realistis, harus berjuang di situ dan kita tidak luput melupakan jasa dari kedua orang tua. Betul. Seperti itu. Iya. Jadi pergeseran dari transisi remaja ke dewasa. kemarin itu aku sempat ngulik ya teman-teman dan aku agak kecantol di 3 lagu. Apa Mas itu Mas? 3 lagu itu apa? 3 lagu itu ya pertama Klaten, Klaten. kedua artikulasi, Iya, artikulasi. ketiga itu mohon Dimohon kerjasamanya. Oh, dimohon kerjasamanya. Ah, Itu sih Mas. oh, Iya, aku dengerinnya pertama isi listening, kedua ini apa ya? Aku agak jujur ya Mas ya, agak pertama ngerasa ini kayak Versa Bersari tapi versi Klaten. Tapi ini kayak ada nada-nada kencengnya dikit. iya betul sekali. Karena Jadi, memang apa ya Mas ya, tidak dipungkiri seperti yang saya bilang di awal tadi waktu perkenalan memang saya lahir di mana era aura popangnya itu kenceng banget. Iya. Jadi ke distract sampai sekarang meskipun saya solois dan mungkin agak full akustik, cuma nuansa popangnya masih ke bawah. Seperti yang Mas bilang tadi kok mirip seperti Firsa Besari, memang jujur sekali memang saya awal mula berkarir untuk memberanikan solois itu terinspirasi sama Firsa Besari seperti itu. Tahun 2000 berapa ya? 2016. Bahkan pada waktu itu follower Firsa Besari belum ada 15.000 belum ada. Iya. Sama Spotify-nya itu yang dengerin belum ada 10.000 viewer atau streamer di Spotify-nya udah tahu dulu karena pada waktu itu kan Mas Firsa Besari kan pegiat buku ya, maksudnya Pegiat buku sama, novelis pencinta Dia alam juga. pencinta alam, terus dia kenceng banget nulis buku, masuk di Gramet saya hampir beli semua dari buku-bukunya saya baca, terus saya dari situ terinspirasi. Semua karyanya berarti ngikutin. Betul. Iya sih, betul. Dulu kan Firsa Bersari kan ada di era-era kita remaja lah Mas. Betul. Aku juga menikmati karya Firsa Bersari ini dari yang dia genjrengan di pinggir pantai, terus pacaran edit zaman dulu ya tapi ya. Betul. Edit pakai lagunya Firsa Bersari gitu. Siapa tahu lagunya Mas Hendri Susilo ini juga bisa dipakai konten-konten pacaran anak zaman sekarang. Oh, Mas. semoga bisa membersamai. Iya, semoga sih. Kalau dari semua, berarti total udah berapa lagu Mas? Atau cuma satu album itu aja? Kalau yang sudah rilis di DSP, Spotify, Joox, YouTube Musik dan teman-temannya itu saya sudah rilis satu album, di dalamnya 11 track lagu. 11 lagu. Nah, 11 track lagu itu yang Arah Langkah Artikulasi album. Lalu setelah album itu rilis, selang 1 tahun saya rilis single pertama. Itu saya rilisnya di lokal jajan. Di lokal jajan Klaten atau lokal space Mas Yeah. Andre. Waktu Shout itu out. sedang ada
sedang ada komunitas musik dari teman-teman Klaten dan Jogja. Waktu itu kan kayak edukasi tentang tunkor, Iya. edukasi tentang tunkor, dan di situ saya menjadi Publish, prakteknya langsung untuk publish satu karya, yaitu eh, aduh lupa mas namanya, Mahakarya Seni Grenang-Greneng. Nah itu single pertama. Oh. Mahakarya Seni Grenang-Greneng itu full bahasa Jawa dan Oh. full akustik. Terus yang kedua, single yang kedua ini sempat hearing season juga di Local Space, dibantu Local Space dan disupport sama Koloni Gigs dan teman-temannya. Itu judulnya Diska. Nah itu pengalaman pribadi juga. Gitu. Keren sih. Iya sih. Jadi total ada berapa tadi? 14 lagu. 14 lagu. Berarti satu album dan 3 single ya? Dua. 2 single, Iya. sorry. Keren. Kalau dari ke-13 lagu itu mas, Iya. yang paling lama ditulis atau paling lama proses produksinya di lagu apa? Kalau yang ini paling lama buatnya atau paling lama ini menciptakannya? Menciptakannya? Itu di yang arah langkah yang artikulasi. Oh, Artikulasi karena itu tentang orang tua. Iya. Jadi memang nulisnya itu bahkan dari kuliah. Oh. Semester pertama lulus SMK, terus daftar kuliah, dan pada waktu itu belum punya budget untuk mendaftar sampai cara kasarnya direwangi utang rono rene lah mas. Jadi saat itu mengena banget, dan saya ingin mendedikasikan arah langkah artikulasi itu intinya ya tentang jasa kita kepada orang tua sih, cuman saya kemas dari transisi remaja ke dewasa. Seperti itu. Gitu ya. Kalau yang paling lama itu dari kuliah ya, dari kuliah. Itu artikulasi itu rilis tahun berapa tuh mas? Sama 2023 akhir. Berarti itu lebih dulu dari berarti itu kan udah 2 tahun. Sorry ya ini ya, ini di luar pertanyaan teman-teman. Tadi aku udah kirim pertanyaan dari Mas Indri. Ya nggak apa-apa, boleh aman-aman. Kan aku sendiri agak bingung dengan arti makna lah, meaning dari artikulasi. Artikulasi itu artinya apa mas? Artikulasi. Ini kalau dari artikulasi ini penyampaian dari sudut pandang nada tinggi rendahnya sebuah kata atau mungkin sebuah kalimat. Itu kalau menurut KBBI ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Nanti bisa di cross check kalau mungkin saya salah. Cuman saya analogikan berbeda. Arah langkah artikulasi, kalau arah langkah itu udah pasti arah langkah. Nah, artikulasinya itu adalah ritme kita dalam berjalan gitu. Jadi arah langkah artikulasi. Jadi mungkin ada kesandungnya, ada rasa sedihnya, ada yang mungkin terseok-seoknya, bahkan ada yang bimbang, ragu segala macam, sampai kita benar-benar bisa menemukan jati diri di sesuatu yang bisa dikatakan dewasa itu tadi, dari transisi remaja ke dewasa. Seperti itu. Maksudnya kan dulu itu sempat ada tren lagu dengan diksi-diksi. Iya benar. Apa ya bahasannya? Aku bingung sih. Pokoknya kayak asmara lah kalibrasi dari Fanny. Terus 420 juga bikin lagu-lagu emang 420 dari dulu tapi sih itu juga diksi-diksinya itu aneh gitu loh. Berarti Mas Henry ini juga memakai diksi yang kurang umum didengar orang-orang juga gitu loh Mas. Ya mungkin ya bisa dikatakan ke distract dari beberapa musisi solois juga atau musisi yang berkecimpung di dunia akustik folk itu. Jadi memang mencari sebuah narasi yang di luar umum itu tadi. Ya itu lumayan bikin penasaran Mas kalau aku sendiri. Aku soalnya juga mencoba mencari tahu kan artikulasi. Aku mungkin kemarin aku mencoba cocok lagi artikulasi dan kalibrasi. Jadi suatu pengertian yang lebih dikalibrasi, lebih halus lagi. Mungkin mikir tuh gitu. Versi aku. Ya memang kalau dari saya pribadi melemparkan ke pendengar aja sih. Teman-teman mau menanggapinya seperti apa tentang karya-karya saya. Kalau dari saya pribadi memang mengintuisikan tentang dari transisi remaja ke dewasa. Toh nanti kalau untuk lebihnya bagaimana teman-teman menyikapinya itu monggo dari pihak-pihak pendengar, itu bebas, karena pendengar itu adalah ya anugerah buat kita. Syukur-syukur ada yang mendengar, alhamdulillah itu. Kalau kan biasanya seniman tuh punya kayak jagoan nih Mas.
Jagoan. jagoan Oh, influence. enggak, jagoan karya. Oh, jagoan. Karya dia yang diunggulkan lah. Iya. Yang kayak Mas Hendri banget. Oh gitu ya. Kalau Mas Hendri sendiri sekarang dari 13 lagu ini yang Mas Hendri banget yang mana, Mas? Yang banget, ya maksudnya, oh ini bener-bener aku gitu ya. Bener. Itu tetap artikulasi. Masih artikulasi. Ya? Artikulasi karena akar dari sebanyak 11 track itu akarnya diartikulasi. Gitu. Semangatnya memang artikulasi yang artinya orang tua itu tadi sih, Mas. Meskipun di situ ada asmara, ada apa-apa, itu kan percuma juga tanpa restu orang tua. Misal kita berjuang tanpa kembali lagi ke doa dan restu orang tua, apa jadinya kita, jadi gitu. Betul. Makanya track yang nomor 1 itu saya kasih artikulasi, karena apapun yang dikedepankan harus orang tua dulu. Begitu. Tapi kalau yang paling baru dirilis apa, Mas? Diska. Nah, itu unik gitu. Diska itu siapa? Mantan kah? Siapa kah? Diska itu adalah sebuah perjalanan yang sempat tersendat dan menghilang. Sebuah perjalanan yang sempat hadir di saya, membersamai saya, lalu menghilang. Yaitu dia sempat mengacaukan jiwa saya di tahun 2019, masuk di dalam liriknya. Kalau bisa dikatakan mantan, ya bisa jadi, karena waktu itu juga dekat. Itu nama samaran sih, Mas. Nama samaran. Iya, itu mantan. Bahkan lagu itu sebelum saya rilis dan sebelum saya tulis, saya izin dulu sama istri saya. Dan itu sampai teman-temanku itu, wah gendeng tuh Andri, gaya lagu mantan malah, aduh guys, dibujuk barang. Nah, karena waktu itu ya, bukannya gimana-gimana, karena saya itu bermusik ini benar-benar minta izin sama istri juga. Iya. Toh kalau kita bikin lagu, produksi, apa-apa, dana, kayak gitu. Betul. Bahkan kalau kita mau show juga pun, bahkan kita juga tombok juga, itu saya minta izin juga sama sama istri. Dan diperbolehkan, alhamdulillahnya, disupport. Dan pada waktu saya membuat lagu tentang mantan, itu juga disupport. Sama halnya gini, Mas. Mungkin dari Mas Yogi agak ganjal ya. Tapi ini cerita unik. Kalau saya tidak punya pengalaman dengan mantan, nggak mungkin saya bertemu dengan istri saya sekarang. Jadi saya lebih ke menghargai masa lalu yang sudah ada, menghargai dan menerima, lebih menerima seperti mengikhlaskan seperti itu, dan selanjutnya kita dianugerahi oleh hal-hal yang baik di selanjutnya setelah kita melapaskan yang ada. Betul. Iya, ini aku menanggapi opini Mas Hendri terakhir ya. Ini yang selalu tak tanemin sampai sekarang, Mas. Aku kan anak yatim dan banyak keluargaku yang ngerasa kamu ini yatim, jangan gini. Tapi tekanan saudara. Tapi aku sendiri itu semakin dewasa semakin mendapatkan makna sendiri, Mas. Iya, Ada beberapa orang yang terjebak di masa lalu. Betul. Dan ada beberapa orang yang terlalu terobsesi dengan masa depan. Tapi jarang ada orang yang sadar dan mensyukuri hari ini. Nah, aku mencoba mensyukuri hari ini, Mas. Mensyukuri, merelakan, mengikhlaskan. Yang pergi biar pergi, yang bertahan kita tetap kita tetap rangkul gitu aja. Kita upayakan yang terbaik. Betul. Dan fakta lucu, Mas, izin ya istriku. Zaman 2014, aku dulu juga pernah putus nyambung sama mantanku yang dulu. Aku juga sempat bikin lagu, Mas. Bertema popang. Aku lupa sih fullnya gimana, tapi aku masih ingat dikit refnya. Pokoknya refnya gini. Entah di planet manapun, entah di bumi atau di planet manapun, ku ingin bertemu dengan musik gadis cantik gitu. Dulu hampir diproduksi oleh teman-teman aku. Kan aku sendiri buta nada, Mas. Aku bisa main alat musik. Gitu. Itu sama teman-teman band dulu, zaman dulu. Aku dulu kemana-mana cuma kintem. Hampir diproduksi. Dan ternyata Mas Hendri ternyata lebih berani dan memproduksi lagu yang menceritakan tentang mantan itu tadi. Keren sih, Mas, tapi ya mungkin ya mungkin kayak ya bener, kita ngomong makasih ke mantan ini mungkin agak
aneh atau agak canggung. Agak canggung. Ya cara berterima kasih ke mantan kita sampai kita bertemu pasangan kita yang sekarang mungkin dengan lagu itu mungkin ya Mas Iya, ya. betul sekali. Iya iya. Itu juga secara tidak langsungnya juga dari keresahan ya. Iya. Keresahan kita nggak bisa munafik juga, nggak bisa munafik apa maksudnya lupa dengan masa lalu, nggak mungkin, tetap ke distract. Itu seperti kata B.J. Habibie, masa lalu adalah milikku, masa depan adalah milik kita berdua, kan gitu. Iya, Ya udah biar bener. menjadi urusanku aja masa laluku gitu. Keren. Keren. Oh gitu. Mungkin Iya. mungkin karena aku belum dapat meaningnya ya Mas ya. Aku belum kecantol sama diskusi. Tapi coba nanti tak dengerin lagi kayak itu bisa relate karena aku juga sempat nulis lagu. Oh, soal mantan. Heeh. Betul. Tapi kan ya aku riset Mas. Aku kan riset DSP-nya Spotify lah. Oh, Spotify-nya Mas Iya betul. Henry Susilo ini. Oh, Dan audionya bukan bukan pendatang baru lagi lah ibaratnya. Berarti kan pernah nggak dapat kayak DM atau orang bilang Mas lagumu ini paling relate banget sama aku. Kebanyakan paling relate ke lagu apa Mas? Kalau untuk komenan atau mungkin tanggapan dari pendengar, itu mungkin kalau secara random untuk sekarang saya tepatnya lupa sih. Cuman ada salah satu teman, aku cocoknya di sini, di yang tumbuh. Tumbuh. Yang tumbuh. Ya. Yang tumbuh itu mungkin nanti bisa didengarkan teman-teman di Spotify atau di DSP kesayangan kalian, barangkali bisa ada yang relate. Nah itu bisa dijadikan playlist lah. Siapa tahu bisa membersamai atau menemani di kala senja. Asik. Iya, iya keren sih. Aku ya sempat dengerin sekilas cuma belum kecantol aja mungkin. Aku soalnya kalau tipikal orang kalau ini Mas, kalau ngobrol atau dengerin lagu itu aku mencoba mencari meaningnya Mas. Jadi kayak theater of mind itu berjalan, imajinasinya jalan dewe. Ini poinnya apa sih? Kesimpulannya apa? Nah gitu, makanya mungkin aku belum nemu aja. Dan jujur aku sejauh ini belum pernah lihat Mas Henry Susilo live perform. Info live perform Mas. Kapan? Oh ya, Belum untuk live perform kemarin sebenarnya dapat tawaran di akhir tahun ya di Jogja. Terus karena waktu itu bentrok dengan agenda 10 tahunnya Local Space. Oh iya, satu dekade. Saya ingin berjejaring lebih dalam lagi sama teman-teman lokal lagi. Kan banyak sekali tuh teman-teman musisi, bahkan The Jogja aja datang di situ. Iya. Dari teman-teman LOL juga datang, Ang Prasetya juga datang, Fauzi datang. Saya istilahnya bukan menolak sih, lebih ke next time aja kayak gitu. Itu yang di akhir tahun. Tapi kalau untuk yang awal tahun ini, insya Allah nanti kita ada juga perform juga di Jogja. Tapi itu sekitar Februari kayak gitu. Tapi untuk pastinya belum tahu. Tapi memang dari saya pribadi memang akhir-akhir ini lebih ke apa ya? Lebih ke branding myself dulu aja sih lewat digital sosmed. Lebih ke apa? Branding secara pribadi. Jadi lebih apa ya? Belum menerima beberapa gigs. Belum harus gigs sini, belum. Saya belum sekencang itu kayak gitu. Saya agak ngerem sedikit. Kalau yang bulan kemarin Oktober November itu agak kencang juga sih. Bahkan sempat di Youth Cafe waktu itu, pembukaan Youth Cafe waktu itu juga pernah. Terus ada beberapa yang kemarin di Solo Isolo, Sasana Karya, JNM Blok Jogja juga pernah. Terus ada beberapa di Local Space waktu itu juga ada gigs di Warmindo. Iya. Dulu sebelum namanya Warmindo di situ kan kopi sejalan kalau nggak salah. Iya. Nah, itu juga pernah. Jadi untuk tahun 2025 banyaklah kesempatan untuk bersua dengan teman-teman komunitas di gigs. Tapi untuk awal tahun ini saya agak ngerem sedikit karena ingin lebih berkenalan lagi dengan karya-karya saya, dan ada sedikit project yang nantinya ingin saya bahas sama teman-teman komunitas lokal seperti itu. Nek aku sih Mas, aku biasanya saran aku ya Mas ya. Mungkin bisa sampean cocokkan dengan cara sampean sendiri. Aku itu biasanya gini Mas, evaluasi bulanan. Jadi aku kan per bulan itu 3 sampai 4 podcast.
tak upload, tak lempar. Aku minta orang sih, dia itu aku yakin belum tentu nonton podcast itu tiap hari. Iya, Atau betul. tiap episode lah. Hmm. Dia tak todong kayak, ayo nongkrong, tak bayarin nongkrong, tak suruh nonton, tapi kasih aku review. Aku kurang apa, jujur aja. Jadi aku bener-bener nodong Iya, untuk paham, untuk lebih ke depannya sih. Mungkin Betul, itu untuk evaluasi juga ya. butuh evaluasi dari umum lah. Mungkin bisa diterapkan dengan cara Mas Hendri sendiri. Berarti kalau perform Mas Hendri itu lebih suka yang rame atau yang sepi tapi intimate, Mas? Kalau dari saya pribadi, kalau perform itu nggak terlalu pengen muluk-muluk ingin rame sih Mas ya. Oh, gitu. Yang penting bener tadi lebih intimate aja, intimate lebih terbuka, kayak bener-bener berjejaringnya itu jalan gitu loh. Iya. Jadi lebih dapat aja dari penonton. Bahkan kalaupun saya pernah tampil di sebuah gigs pensi sekolah Semapram, itu ultahnya waktu itu saya tampil sebelum After Sen tampil. Jadi masih kosong lapangan itu bisa nggak apa-apa. Itu ada beberapa penonton yang nonton di pinggir-pinggir gitu, saya tetap maksimal di situ. Ya lebih apa ya? Lebih suka intimate aja sih. Iya, iya. Lebih suka intimate aja. Bahkan dari penonton berapapun banyak sedikit, saya tetap insya Allah saya maksimal di perform saya. Gitu. Itu kan iya. 3 tahun ya Mas, berarti kan 2026 kan? Ini maksudnya dari rilisnya lagu? Audionya lagu. Dari 2023 sampai 2026. Berarti kan hampir 3 tahun ini. Mau menuju 3 tahun. 3 tahun itu pernah ngerasakan itu nggak tuh Mas? Kok stuck, kok rano perkembangan sih boom meledak gitu. Pengen capek berhenti nggak tuh Mas? Oh, kalau berhenti alhamdulillah enggak, karena disupport istri sih. Dan kalau pernah merasakan kok enggak naik-naik sih ya saya ngalir saja sih Mas. Memang tujuan saya enggak pengen viral, tujuan saya juga enggak terlalu ngebet-ngebet banget. Yang penting ada pendengar yang mungkin oh seperti yang dikatakan Mas tadi, oh ini relate dengan kisahku nih. Ya itu aja udah bangga banget. Entah itu cuma secuil pendengar pun enggak masalah. Bahkan untuk detik ini di Spotify saya yang streamer secara aktif aja sekitar 30-an saja, tapi ya nggak masalah gitu. Saya juga fine-fine aja. Jadi memang kalau dikatakan punya kalimat lelah ingin berhenti, alhamdulillahnya enggak. Insya Allah nanti saya akan terus berkembang seperti yang jenengan tadi sampaikan kaitannya dengan saran-saran itu mungkin bisa masuk di list saya nanti di next month. Barangkali untuk evaluasi, barangkali untuk bulan ke depan saya lebih giat lagi untuk meramu menu supaya nanti teman-teman kenal dengan arah langkah artikulasi, kenal dengan single-single saya seperti itu. Iya, ya motivasinya di bermusik itu tadi udah kuat duluan sih ya Mas. Makanya itu, jadi ya mengalir apa adanya aja gitu. Iya. Kalau dapat kesempatan untuk ngejob ya insya Allah saya akan maksimal. Toh ada penonton ataupun tidak, sedikit ataupun banyak, saya tetap maksimal di situ. Dan saya bermula dari solois saya sendiri, benar-benar sendiri, tapi sembari berjejaring, sembari tahu, oh sepertinya saya kurang di bagian ini, saya ngajak teman dari salah satu komunitas juga dari lokal, namanya Mas Bagus, itu juga membantu di LOL, itu juga, nah itu juga membantu saya juga di gitar yang kedua, untuk ngisi part-part kosongnya, seperti itu. Jadi kalau setiap perform saya berdua sama Mas Bagus. Itu nyinggung Mas Bagus sih. Iya, iya. Menurut Mas Hendri sendiri, kan skena musik di Klaten ini lagi ibaratnya lagi mulai naik lagi lah Mas. Iya, dulu kan di era muda kita kan ada SKB Cawas, bener-bener pendak minggu. Itu kayak contoh kalau di Bandung Saparua ya. Iya, pendak minggu loh, ano gigingan, heran aja. Terus ada kayak redupnya hilang beberapa tahun, ini mulai naik lagi walaupun ya bener kayak SKB dulu ya yang tiap minggu ya, tapi kan mulai ada kehidupannya lagi lah Mas. Ada ekosistemnya mulai naik. Ekosistemnya lagi mulai naik. Kalau dari Mas Hendri sendiri, siapa musisi atau player Klaten yang pengen diajak kolaborasi? Yang pertama yang ingin ya, sebenarnya semuanya ingin sih. Iya. Sebenarnya semuanya ingin. Dari kawan-kawan yang sudah mulai merambah dari dasar kolam pun, saya welcome aja sama teman-teman semana pun. Cuman dengan nuansa yang saya solois, saya mungkin lebih ke
ngajak teman-teman yang juga sama-sama berkecimpung di solois juga. Kemarin juga sempat koordinasi atau mungkin apa ya, ngobrol-ngobrol santai sama Mas Aben Oh iya Mas untuk Aben. menggarap bagaimana kalau featuring, terus Mas Aben juga ngasih masukan, oh kamu sumse gitu ya, nanti saya olah lagi. Jadi memang kalau untuk keperluan ingin dan maunya ya bener itu, pengen berharapnya ada project featuring dan segala macam, pengen. Cuman saya ya dari masukan dari Mas Aben, juga masukan dari beberapa teman-teman komunitas lokal seperti Mas siapa, Mas Andre. Mas Andre, terus Mas Zaki dari Kalau Gigs itu, kalau main Dri kayak gitu. Yang penting dirimu tetap ada, entah itu di dunia online ataupun di jejaring kayak gitu. Ya ya udah, jadi let it flow aja. Ya. Tetap yang penting kreasi kayak gitu. Jadi jangan terlalu capek-capek, nanti takutnya apa tidak sesuai harapan, nanti kita capek kan gitu. Jadi ya let it flow aja, apa yang jalankan. Seperti quote-nya Mas Andre Mas. Biarkan musik membawamu entah kemana. Betul sekali. Keren itu. Ya mungkin saya tambah ya, nggak munafik juga sih. Mungkin kita awal ini menghidupi musik. Ya berharapnya suatu kelak nanti ya musik yang menghidupi kita seperti itu. Iya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Harapan semua musisi itu. Amin Mas. Berarti kalau Mas Hendri ini sendiri, musik itu sebagai emang wadah buat bercerita atau pelarian karena emang dari muda udah bermusik aja sih Mas? Ya kalau untuk musik itu sendiri, apakah pelarian atau apa? Kalau dari saya sendiri, musik itu memang sahabat. Oke. Kalau lepas dari sahabat kan nggak enak ya, maksudnya udah sahabat dari kecil, tiba-tiba ditinggal lu mau kerja di Jakarta itu kan sakit. Gitu, ya. Nah ibarat kata seperti itu, musik itu sahabat. Jadi memang kalau tidak ada musik kayak kosong kayak gitu. Seperti itu. Ya, keren. Berarti emang apa ya? Masa kecilnya Mas Hendri udah berkecimpung di sini. Betul. Nek aku jujur, aku podcastnya cuma buat pelarian Mas. Karena aku sendiri udah anak satu dan istriku mulai dulu tuh aku sehari bisa nongkrong pindah 5 tempat. Pernah aku dulu zaman muda. Oh, Kayak bocahnya nongkrong banget. Terus dia anak di bojo mulai mandep nongkrong, dan podcast ini tak jadiin buat ya wes nongkrong ya direkam, tapi ada apa ya, ada benang Sesi. merahnya yang bisa diambil. edukasinya juga ada, satu silaturahmi sama teman-teman. Ya semoga bisa menambah motivasi teman-teman, bisa menambah edukasi buat teman-teman yang mendengarkan juga. Betul. Yang penting Gitu sih. sama-sama lancar lah gitu. Keren sih Mas jenengan. Ya itu sih ya. Mungkin semoga ya Mas ya. Semoga nah harapanku Klaten itu lebih apa ya? Lebih berwarna lagi. Betul. dengan teman-teman yang entah itu band atau solois, bisa ya malah sorry aku kok malah lompat-lompat ini. Aku lagi ngomong kalian semoga lebih dikenal di Klaten, tapi izin aku nek salah dijawab aja Mas. Ya. Tapi setahu aku Mas Hendrik itu malah lebih besar di luar. Di luar. Mendengarnya. Iya sih, kalau Koreksi aku kalau aku salah Mas, tapi aku kemarin riset ya, Spotify itu apa, melempar link Spotify ke ChatGPT, izin di ChatGPT katanya pendengarnya kebanyakan dari luar kota Klaten. Iya, karena ya mungkin itu karena apa ya, strategi waktu promosi saya waktu itu sih Mas. Gitu. Dulu saya lebih menggait beberapa media yang di luar Klaten gitu. Karena memang basicnya lagu saya pakai bahasa Indonesia, nuansanya juga apa ya, asmara ada, terus tentang orang tua juga ada. Waktu itu saya juga bukan gimana-gimana juga, maksudnya menggait beberapa media yang di luar kota. Bahkan di Bandung saya menargetkan satu media, Gitu. Jakarta satu media. Pokoknya waktu itu saya gencar banget medianya Mas. Iya, promosi lah ya. Tidak memungkiri juga, karena di awal saya siapa sih, Hendri Susilo siapa sih, karyanya apa toh, kok Yurung dikenal kan gitu. Maka dari itu saya menggencarkan medianya, dan itu kebanyakan dari luar Klaten. Di Klaten juga ada waktu itu beberapa, nanti kalau takutnya menyebut media enggak ini Mas ya. Iya. Jadi banyak sih, setiap kota kalau di Jawa Tengah ada, bahkan Joglo Semar, Jogja Solo Semarang ada. Iya, betul. Pokoknya yang
notabene-nya kota metropolitan gitu. Iya. Surabaya, Malang, satu media. Jakarta, Bandung, Tangerang, Bekasi, satu media. Bahkan waktu itu ya tidak dipungkiri juga, ongkos saya habis hanya untuk media itu. Keren sih buat. Ya nggak apa-apa mas, ibaratnya ya memperkenalkan Iya sih. karya kita. Kan PPT apa sih ya, apa sih ini nggak kecantol kan. Ya wis ana sing ngrungokne lah. Betul. Dan syukur-syukurnya ana sing seneng dan merepeat order lagi buat mendengarkan. Toh secara tidak langsung juga kan kalau entah itu saya bermedia di Instagram atau di website, kan itu juga sudah terpampang kata-kata Hendri Susilo ala langkah artikulasi. Iya, Kalau bahasa IT-nya itu kedongkrak SEO-nya gitu. Ya, algoritma Iya, SEO. Menarik. Kalau harapan Mas Hendri sendiri ini dalam waktu dekat harapannya apa Mas? Target terdekat? Target terdekat ya. Kalau dari target terdekat, saya lebih bisa tumbuh. Tidak stuck tapi tumbuh. Entah itu tumbuh dari karyanya, tumbuh dari keaktifan berjejaringnya, tumbuh dari keaktifan saya dalam memproses musiknya. Intinya tumbuhlah dalam koridor musik yang luas. Seperti itu. Kalau ngomongin tumbuh, aku jadi ngerasa kekode apa jangan-jangan Mas Hendri ada project mau rilis EP atau single lagi kah? Sebenarnya ada mas. Oh ada. Ada project EP bahkan itu ada. Bahkan itu saya juga sempat mengontak beberapa musisi Klaten seperti vokalisnya LOL Mas. Oh Mas Jack. Mas Joko ya. Lalu Ang Prasetya, Fauzi Mahmud, terus Soleh juga dari Mas Aben itu. Saya juga pernah kayak apa ya istilahnya ketok palu. Sepertinya ini EP kolaborasi saya. Tapi karena ada beberapa masukan istilahnya untuk monggo jangan terlalu kemerusun. Nah, proyek itu saya tahan dulu. Saya mungkin akan mengemas lebih baik lagi nanti. Nah, untuk jatuhnya apa jadi target terdekat itu mungkin rahasia dulu mas. Bisa jaga dekat, bisa mungkin pertengahan atau mungkin panjang juga. Kalau ada yang mau nungguin project Mas Mas Hendri dalam waktu dekat ini atau mungkin info live sessionnya lah. Oh ya. Bisa ngecek di mana Mas? Kalau untuk info live session nanti bisa di Instagram saja, bahkan nanti mungkin seminggu atau mungkin beberapa hari saya pasti bikin semacam kayak flare tersendiri untuk saya posting mau perform di mana gitu atau mungkin mau live di gigs mana nanti ada gitu. Tapi untuk sekarang seperti yang saya bilang tadi, saya lebih ingin akrab dengan diri saya sendiri dulu. Entah itu kaitannya dengan akrab bermusik, bersosial media, branding myself lah kayak gitu. Ya, personal branding lah ya. Ya, personal branding. Itu kalau ada yang penasaran Mas, ini pengen dengerin Mas Hendri Susilo ada di mana aja sih? Dengerin musiknya? Karyanya. Bisa teman-teman menuju ke DSP yang teman-teman suka ya, kan sekarang ada banyak tuh Spotify, iTunes, lalu juga ada YouTube musik. Ya bebas yang tertera di situ, insya Allah ada. Nanti keywordnya arah langkah artikulasi atau mungkin Diska atau Mahakarya Seni Gerenang-Gerenang atau Hendri Susilo nanti insya Allah langsung ketemu. Begitu. Berarti di semua platform DSP dan semua sosial media dengan kata pencarian Hendri Susilo ya teman-teman, atau bisa lebih spesifik ke salah satu singlenya bisa. Iya, atau albumnya. Bisa nanti langsung ketemu. Halo teman-teman, sebelum lanjut menonton, aku ada info sedikit nih. Kalau podcast aku juga tayang di Spotify. Jadi kalian bisa mendengarkan video-video lama atau podcast-podcast lama di Spotify juga. Tapi untuk tayang perdana, tetap tayang di YouTube ya. Kalian tinggal pilih aja sih, enjoy di Spotify apa di YouTube. Cuma kalau di YouTube lebih perdana aja, jadi kalian bisa lebih dengerin lebih dulu atau lebih cepat. Oke, mungkin gitu aja. Selamat menikmati. Kalau ini Mas, kan udah bertahan hampir 3 tahun nih. Ya harapan gue sih bisa 5 tahun, bahkan mungkin bisa 1 dekade. Amin. Tapi coba kita yang deket-deket dulu ya. Ya. Harapan untuk 5 tahun ke depan apa Mas? Harapan untuk 5 tahun ke depan ya tidak dipungkiri juga ya semua cita-cita musisi ya. Mungkin lebih ke banyak yang mengenal karya-karya saya. Kaitannya dengan album pertama saya, Arah Langkah Artikulasi, yang dimana di situ ada
11 track lagu yang seperti saya tekankan lagi dari transisi remaja ke dewasa, tentang orang tua, sahabat, tentang asmara, masa depan dan kekecewaan. Seperti itu saya tuangkan di situ di arah langkah artikulasi 11 track lagu. Seperti itu Mas. Kalau ada mungkin ya Mas ya, kan seperti ada viewerku sih belum pernah dengerin karyanya Mas Hendri. Ya, yang belum pernah ya? Nah, yang belum pernah. Mas Hendri bakal nyodorin, coba dengerin apa Ben Kecantong. Oh, Lagu dari kayak album nyaranin salah satu track yang gitu. 1 sampai 3 lah. 1 sampai 3, oke. Kalau dari saya pribadi, kalau mungkin ada orang random yang ingin menanyakan kaitannya dengan arah langkah artikulasi yang 3 track lagu yang saya sarankan, yang pertama artikulasi, terus yang kedua tumbuh, terus yang ketiga ini apa? Teman adalah kekuatan. Musik ini teman ada kekuatan aku belum nyoba sih. Nek tumbuh kemarin sempet Sempet sekilas, dengerin. cuma nggak nyampe habis. Soalnya ya lagi udutan terus di Nggak jalur apa-apa, bojoku. Mas. Mungkin next time kalau ada banyak free waktunya. Coba tak dengerin deh Mas itu. Tuh, Mas. artikulasi, Hmm, terus tumbuh, tumbuh terus apa? Teman adalah kekuatan. teman ada kekuatan. Nah, teman adalah kekuatan ini Mas, plot twistnya itu terinspirasi dari berdiri temannya Kloset. Oh, wong lawas banget iki berdiri. Ada sangkut pautnya di situ. Cuman kalau berdiri temannya Kloset kan dedek popangnya kan banget. Nah, tapi di situ saya konversi menjadi indie folk akustik. Saya berdiri teman ini sih. Selamat pagi teman. Gelap bulan. Bukan ya? ya. Berdiri teman. Oh iya, oke. Jangan kau jadikan satu. Oh iya, betul. Nah, itu. Cuma kan itu kok popang banget kan, beatnya kan kenceng itu. Popang melodic saya konversikan menjadi indie folk full akustik di teman adalah kekuatan. Iya. Seperti itu. Menarik sih. Dan ini pakai bahasa Indo ya Mas ya, udah Iya, pakai bukan bahasa Jawa Indonesia. lagi. Tapi terus bukan semerta-merta saya wong Jawa hilang Jawane loh Mas Enggak, ya. enggak. Iya, cuma Jadi lebih ingin biar menggait secara general aja. sih. iya. Ya mungkin bisa disebut itu lagu Berdiri Teman tapi dengan warna baru mungkin ya Mas ya. Warna slow, Warna slow. slow living. Ya, emang sih, emang ya enak sih Mas. Tak dengerin sambil udutan nyantai kemarin tuh enak. Tapi kalau dari Mas Yogi sendiri kemarin dengerin yang pertama apa? Aku dengerin pertama Klaten Mas. Aku penasaran Klaten, kenapa Distrek Klaten ya? kenapa Klaten? Soalnya aku masuk di profil kan. Oh iya. Profil musisi Klaten. Oh, tak coba sih Klaten. Terus kedua artikulasi itu. Lagi dimohon kerjasamanya. Kerjasamanya. Ya itu kalau dimohon kerjasamanya itu memang banyak yang ini sih apa pendengarnya daripada teman-teman yang lain sih, daripada track-track yang lain. Cuman saya nggak ngajak kok bisa dimohon kerjasama. Pada waktu jujur ya Mas ya, dari saya sendiri pengen yang paling banyak didengarkan itu artikulasi. Soalnya judulnya rada nyeleneh sih Mas. Itu PT digawe kayak pelangkat jalan dimohon kenakan helm ngono ya iso lho. Dimohon kenakan helm itu dimohon kerjasamanya itu istilahnya lagi sedang apa ya ribet atau mungkin riwah dengan pasangannya. Yang satu fokus dengan masa depan tapi masih ada kecantol seluk beluk di situ. Ayolah kita kerjasama untuk sama-sama menyongsong masa depan. Ya itulah gitulah. Iya sih, harus dari tak denger ya kayak gitu sih. Jadi pengen taruh waktu nang ngarepe bojoku gitu Mas. Bercanda. Begitu. Menarik. Kalau Mas Hendri kan ya ini bisa disebut udah lama lah berkecimpung di dunia musik ya Mas ya. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang baru pengen berkarya di kancah musik, mungkin di teman-teman sesama Klaten? Oh ya. Kalau mungkin saran dan masukan sama kawan-kawan yang ingin bermusik ya, bermula di musik atau memulai musiknya ya, yang penting berani untuk ada aja sih Mas. Berani untuk ada, karena kalau kita hidup tapi kita nggak berkarya ya sama aja sih ya. Maksudnya dalam artian ini bukan filosofis loh ya nanti. Iya. Filosofis banget. Iya, yang penting kalau jika teman-teman masih bernafas, monggo berkarya. Dan berkarya jangan hanya berkarya, tapi dipublish, memberanikan diri untuk berkarya. Entah itu pendengarnya sedikit, pendengarnya banyak, atau mungkin
nanti belum tahu pasarnya seperti apa, yang penting beranikan dulu aja gitu. Iya. Beranikan itu masukan atau mungkin saran dari saya pribadi yang ingin berkecimpung dan bermula di situ, monggo nggak apa-apa. Supaya nanti warna Klaten juga banyak, ada yang band, ada yang solois, ada yang jazz juga, monggo itu bebas. Iya. Untuk membawa nama Klaten atau mungkin membawa ekosistem musik Klaten lebih naik daun lagi. Keren sih. Keren. Aku tadi kepikiran pengen apa ya, nge-produce lagu gue sih dulu sih mas. Sumpah. Gas saja mas, Tapi aku kan gak bisa nyanyi. nggak apa-apa. Sekarang DAW sudah support ini mas, autotune. Oh iya. Jadi aman-aman saja. Semua DAW dari FL Studio, Studio One, segala macam Cubase. Sekarang udah mudah, apa-apa serba home recording pun bisa, nggak usah Oh, perlu iya, ke betul. produser yang Betul. mixing mastering ke tempat studio yang mahal, nggak usah. Kalau zaman dulu, wah oke lah. Dewa 19, oke itu kan harus perfect banget ya waktu Iya, itu kan, iya. apalagi teknologi nggak segencar sekarang.